Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang kembali memberikan kepada kita berbagai macam anugerah dan kenikmatan, sehingga pada malam ini kita bisa lagi melanjutkan majelis sirah kita, sirah nabawiyah. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan pada Nabi kita yang mulia, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta para keluarga dan sahabat-sahabat beliau yang setia mengikuti dan melanjutkan perjuangan beliau menegakkan kalimat Allah, mengajarkan umat manusia jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, kita kembali membaca sejarah tentang perang yang pertama dalam sejarah Islam, yaitu perang Badar, perang Badar al-Kubra. Nah, kita sudah sebutkan pekan lalu berapa anggota pasukan dari masing-masing kelompok, atau berapa anggota pasukannya Rasulullah dan berapa anggota pasukannya kaum Quraisy, kaum kafir Quraisy. Ya. Kaum kafir Quraisy dipimpin oleh siapa ya? Abu Jahal, ya. Pimpinan pasukan tertingginya atau panglimanya adalah Abu Jahal. Siapa namanya Abu Jahal itu? Hah? Amr bin Hisham, Masya Allah. Kemudian poin selanjutnya, muskilatu qabaila Bani Bakr. Jadi pasukan Quraisy yang walaupun besar jumlahnya, tapi ternyata dia punya masalah juga, punya problem juga, problem internal. Nah, masalah internal di kalangan mereka. Namanya muskilah qabail Bani Bakr. Problem tentang qabail, kabilah-kabilah dari Bani Bakr. Nah, disebutkan oleh Syekh Safiyur Rahman, "Walamma ajma'a hadzal jaishu 'alal masiri, dzakarat Quraisy ma kana bainaha wa baina Bani Bakrin minal adawati wal harb. Fakhafu an tadribahum hadhil qabailu minal khalf. Fayakunu baina naraini. Fakana dzalika yuthnihim. Walakin hina idzin tabadda lahum iblis fi surati Suraqah ibn Malik ibn Ja'sham al-Madlaji sayyidu Bani Kinanah. Faqala lahum ana lakum jarun min an ta'tiyakum kinanatun min khalfikum bi syai'in takrahunahu." Ya. Ketika pasukan Quraisy sepakat dan sudah bulat untuk melakukan perjalanan untuk pergi bertempur dengan Nabi SAW, orang Quraisy mengingat. Jadi mereka teringat
ada salah satu qabail. Ya, qabail ini berarti banyak kabilah. Ya. Dari satu bani, namanya Bani Bakar dan Bani Kinanah. Ya, dari Bani Kinanah ini. Ya. Mereka ingat kalau Bani Kinanah atau Bani Bakar itu dengan orang Quraisy tidak akur. Bahkan terjadi permusuhan di antara mereka. Ya, terjadi permusuhan di antara mereka. Dan salah satu tokoh Bani Kinanah itu adalah Suraqah bin Malik. Siapa yang ingat Suraqah bin Malik? Ada yang ingat Suraqah bin Malik? Siapa yang ingat? Hah? Yang apa? Jawab. Ya, Suraqah bin Malik adalah orang yang mengejar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika hijrah. Dengan tujuan apa dia mengejar? Mendapatkan 100 ekor unta, mendapatkan hadiah dari kaum Quraisy. Maka Suraqah bin Malik dan dia termasuk pemimpin dari Bani Bakar atau Bani Kinanah. Ya. Dan mereka posisinya itu geografisnya di sebelah selatan kota Mekah. Ya. Karena Nabi itu kan ketika hijrah beliau berputar. Ya. Tidak langsung ke utara, tapi ke selatan dulu. Ya. Nah, ketika beliau ke selatan, dari selatan beliau ke barat, ke daerah pantai. Nah, disitulah Suraqah mengejar. Ya, ketika beliau sudah mulai belok ke barat, ya, belok barat atau belok kanan, ya, dari bagian selatan belok kanan ke arah pantai. Nah, disitulah Suraqah mengejar. Jahit. Nah, karena posisinya di sebelah selatan, ya, sementara orang Quraisy ini kan mau pergi menyerang Madinah itu ke daerah Badr itu ke daerah utara, ya, ke daerah utara. Jadi kalau mereka menyerang ke utara, di Mekah tidak ada orang. Ya, pasukannya kan pergi. Ya, ada orang tapi tinggal perempuan dan orang-orang yang bukan tentara lah, tinggal rakyat biasa. Ya, maka mereka pun khawatir. Ya, kalau kita pergi ke utara ini, tinggalkan kota Mekah, ya, kemudian Bani Kinanah atau Bani Bakar bisa jadi mereka menyerang dari selatan katanya. Kalau mereka menyerang dari selatan, menyerang Mekah, maka sudah habis. Karena ketika itu tentaranya pergi semua. Ya, bayangkan 1000 lebih tentara yang pergi. Ya. Jadi kekuatan 1000 lebih tentara itu kosong berarti kota Mekah. Atau kalau tidak kosong berarti berkurang dia punya kekuatan tentara. Kekuatan personilnya berkurang. Ya. Kalau berkurang kekuatan personil, sementara ini Bani Bakar menyerang dari selatan, itu bisa hancur. Maka mereka pun khawatir ini. Jadi sambil mau pergi ke utara ke daerah Badar itu mereka sambil khawatir dengan Bani Bakar yang di selatan. Maka apa yang terjadi? Ya. Fakanu baina narain, fayakunu baina narain. Maka kalau seperti itu kata orang Quraisy, maka kita akan berada di antara dua api. Api yang dari utara yang dilancarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, api dari selatan yang dilancarkan oleh Bani Bakar dan Bani Kinanah. Jadi terjepit orang Mekah itu. Itu membuat mereka pusing juga. Ya, jadi mereka pergi perang itu tidak bebas dari masalah. Ya. Masalah internal. Nah, orang Bani Bakar juga masih musyrik. Ya. Tapi orang musyrikin dulu itu kan memang bermusuhan dia. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Hasyr itu apa? Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta, kata Allah. Ya. Kalian lihat mereka itu bersatu padahal hati mereka terpecah belah.
Karena orang musyrikin memang gitu. Dan dari dulu itu. Jadi permusuhan antara Bani Bakar dan orang Quraisy itu sudah lama. Jadi mereka khawatir sekali. Maka apa yang terjadi setelah itu? Walakin hina idzin tabadda lahum iblis. Ya. Tapi ketika itu tiba-tiba muncul iblis. Menjelma dalam surah Suraqah bin Malik bin Ja'sham al-Madlaji, Sayyidu Bani Kinanah. Ya. Tiba-tiba muncul iblis dan dia menjelma kelihatan seperti Suraqah bin Malik. Suraqah bin Malik siapa? Sayyidu Bani Kinanah. Ya, penghulu Bani Kinanah. Ya. Nah, Bani Kinanah dan tadi Bani Bakar ya. Bani Kinanah dan Bani Bakar itu dua bani yang berbeda. Dan iblis yang menjelma seperti Suraqah itu mengatakan tenang saja. Tidak usah khawatir dengan Bani Bakar, dia bilang. Ya. Nanti Bani Bakar itu urusan saya katanya. Artinya kalau Bani Bakar mau menyerang kota Mekah, nah Bani Kinanah yang mau membela Mekah. Nah itulah kira-kira. Ya. Ana lakum jarun min anta'tiyakum Kinanah min khalfikum bi syai'in takrahuna. Ya. Saya adalah jar, tetangga. Atau saya akan membantu kalian. Saya ini kan kata iblis dalam jelmaannya itu Suraqah bin Malik. Saya ini kan penghulunya Bani Kinanah. Jadi kalau saya ngomong tidak ada yang berani. Ya karena orang Arab dulu itu mereka sangat patuh kepada kepala sukunya. Ya. Jadi kalau kepala suku bilang A semua. Ya. Makanya Rasulullah SAW dalam kisah Abasa wa Tawalla itu, kisah surah Abasa itu, beliau gigih sekali mendakwahi kepala suku dari kaum Quraisy. Kepala suku beliau dakwahi. Kenapa? Karena kalau kepala sukunya masuk Islam semua, dia punya rakyat. Anak buahnya masuk Islam semua. Makanya Rasulullah SAW gigih sekali mendakwahi mereka. Ya. Sampai-sampai beliau tidak melihat ada Abdullah bin Umi Maktum yang datang mau bertanya tentang Islam. Ya. Jadi bukan beliau tidak mau mengajak Ibnu Umi Maktum, tapi beliau sedang konsen nih, bahasa kita fokus. Ya. Jadi fokus beliau sedang mendakwahi para kepala suku ini. Ya. Karena perhitungannya begitu. Perhitungan di atas kertas, kalau kepala suku ini masuk Islam, maka yang di belakangnya masuk Islam semua. Ya, karena begitulah tradisi ketika itu. Ya, maka surah iblis yang berpenampilan seperti Suraqah ini mengatakan, kalian tenang saja. Nanti urusan Bani Kinanah, urusan Bani Bakar, urusan saya. Ya. Kalian pergi saja perang katanya. Akhirnya kaum Quraisy karena mendengar orang yang seperti Suraqah, ya, dan mereka kenal Suraqah, ya, mereka kenal Suraqah bin Malik, ya, mereka kenal Suraqah bin Malik sebagai kepala suku. Jadi mereka mengatakan, oh kalau kepala sukunya sudah bilang begitu, berarti insya Allah aman, ya, bukan insya Allah, berarti aman, ya. Berarti aman, mereka bilang, berarti aman. Maka tenanglah mereka berangkat ke Badar. Nah itulah iblis. Jadi perannya membantu orang musyrikin. Sama seperti perannya membantu orang musyrikin pada saat Bai'atul Aqabah itu. Ya. Iblis datang menjelma seperti manusia. Ya. Dan memberitahu kepada orang-orang Quraisy bahwa sudah terjadi tadi malam baiat kepada Nabi Muhammad SAW yang dilakukan oleh orang-orang Madinah. Ya. Maka dikejarlah orang-orang Madinah yang sudah pulang dari haji itu. Ya. Tertangkap 3 orang, yang lainnya sudah lolos. Ya. Nah itu iblis. Nah ini disebutkan dalam sejarah. Jadi iblis menjelma seperti manusia. Dan bisa jadi seperti itu. Ya, karena iblis itu kan makhluk waib. Ya, sama dengan jin. Ya.
Sama dengan malaikat. Ya, malaikat juga makhluk gaib. Malaikat bisa menjelma seperti manusia. Ya. Seperti kisahnya, Kisah apa menjelma malaikat? Hah? Nabi Lut. Nah, itu menjelma. Dalam sejarah Nabi Muhammad SAW. Hadis Umar. Ya. Hadis Umar, malaikat menjelma jadi manusia. Ya. Makanya Umar mengatakan, "Ittala alaina rajulun syadidu bayadhi thiyab, syadidu sawadi sya'r. La yura alaihi atharus safar." Tiba-tiba. Ya. Jadi katanya Umar bin Khattab bilang, tiba-tiba muncul. Ya. Jadi tidak tahu dari mana dia muncul. Ya. Ketika kami duduk bersama Nabi SAW, tiba-tiba. Namanya tiba-tiba itu kan tidak jelas dari mana. Tiba-tiba muncul orang laki-laki yang pakaiannya sangat putih sekali dan rambutnya sangat hitam. Ya. Dan tidak dilihat bekas-bekas orang tersebut melakukan perjalanan jauh. Ya, karena malaikat memang. Nah, kalau orang kan sebersih-bersihnya orang berjalan zaman dulu, ya, jangankan zaman dulu, zaman sekarang saja. Ya, walaupun kita naik kendaraan yang bagus, mewah, ya, pasti ada bekas kelihatan orang safar, kelihatan capeknya, ya, atau kelihatan keringatnya, atau kelihatan bajunya yang lusuh dan seterusnya. Walaupun dia mungkin naik pesawat atau jet pribadi dan seterusnya. Tapi tetap kelihatan dia punya athar, ya, bekas-bekas safar. Tapi orang ini, kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, tidak kelihatan dia pernah safar. Ya. Artinya bajunya mulus, ya, putih mulus. Tidak ada dia punya lecek-lecek sedikit pun tidak ada. Baru rambutnya rapi, hitam gelap. Ya. Nah, kalau orang safar, orang biasa, manusia biasa safar, ya, entah rambutnya sudah sisirannya sudah acak-acakan atau kelihatan bekas keringat dan seterusnya. Nah, makanya Umar bin Khattab heran ini lihat orang ini. Apalagi ketika datang langsung pergi di mukanya Nabi. Wih, bilang orang biasa itu datang kepada Nabi tidak bisa langsung begitu, nggak berani. Ya. Nabi itu kan orang berwibawa. Ya. Tidak sembarang orang berani langsung datang di mukanya Nabi SAW, langsung duduk begitu. Duduk lagi, bagaimana cara duduk? Duduknya dia langsung sandar lutut dengan lutut. Ya. Umar bin Khattab makin heran terus ini. Siapa ini orang ini? Beraninya sama Nabi. Ya. Dan dia pegang pahanya Nabi. Ada yang mengatakan, wa wada'a yadayhi ala fakhidaihi. Jibril meletakkan tangannya di atas kedua pahanya Nabi SAW. Dan Nabi pun tidak menolak. Ya. Tidak kelihatan heran atau kelihatan tidak ada. Ya. Maka heranlah. Maka disitulah Umar mengatakan, ya, ketika ditanya oleh Nabi, atadri manis sa'il, apakah kamu tahu tadi siapa yang bertanya sama saya? Dia bilang, wallahu wa rasuluhu a'lam. Ya. Jadi Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Ya, saya tidak tahu. Ya. Bahkan disebutkan Umar bin Khattab, falabithtu maliyan. Ya. Saya dalam keadaan bingung. Ya, bingung ini. Apa keheranannya itu atau ketakjubannya terhadap peristiwa itu berlangsung cukup lama. Ya. Lama baru dia sadar. Nanti Nabi bilang, fa innahu Jibril ja'akum yu'allimukum dinakum. Tadi itu Jibril. Ya. Datang untuk mengajarkan agama kalian. Baru Umar sadar. Oh, ternyata memang bukan manusia, ya. Pantas seperti itu modelnya, ya. Ternyata bukan manusia memang, tapi Jibril yang menjelma jadi manusia. Ya. Baik. Nah, ini jelmaannya iblis. Ya, jelmaannya iblis tentu akan membantu orang-orang musyrikin. Nah, dia bilang, saya ini Suraqah bin Malik, ya, penghulu Bani Kinanah. Kalau kalian khawatir akan ada serangan dari selatan, dari Bani Bakar dan Bani Kinanah, nanti saya yang selesaikan urusannya itu. Jadi kalian pergi saja, tidak usah khawatir katanya. Maka mendengar
jaminan dari iblis itu, ya. Dan orang Quraisy tidak tahu kalau itu iblis. Mereka taunya siapa? Suraqah bin Malik. Ya, mereka taunya Suraqah bin Malik. Ya. Jadi mereka mengatakan, oh berarti ada jaminan dari Suraqah bin Malik, tidak akan ada serangan dari selatan. Kalau begitu aman. Ya. Aman, daerah selatan aman, karena sudah ada yang menjamin. Ya. Padahal Suraqah yang asli tidak tahu apa-apa. Ya. Karena itu iblis yang datang. Kemudian setelah mereka dapat jaminan itu, bergeraklah Jaisyu Makkah yataharrak. Ya. Bergeraklah pasukan militer Makkah. Wa hina idzin kharaju min diyarihim kama qala Allah Ta'ala batara wa ria'an nas wa yasudduna an sabilillah. Ya. Mereka pun datang, mereka pun pergi, berangkat. Keluar dari rumah-rumah mereka, kharaju min diyarihim, ya, keluar dari rumah-rumah mereka masing-masing, pasukan itu berkumpul sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an, batara wa ria'an nas wa yasudduna an sabilillah. Surat apa ini? Al-Anfal. Ayat berapa Al-Anfal? Coba lihat mushafnya. Sudah ketemu? Sudah? 47. Ya. Batara wa ria'an nas. Baca ayat dari sudah? 47. Batara wa ria'an nas. Baca ayat dari baca artinya. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang keluar dari kampung halamannya dengan rasa angkuh dan memukul orang atau pria, serta menghalangi orang dari jalan Allah. Allah mengikuti segala yang mereka kerjakan. Iya. Wala takunu kalladzina kharaju min diyarihim batara wa ria'an nas. Janganlah kalian, hai orang beriman, bersifat atau bersikap seperti orang-orang yang keluar dari rumah-rumah mereka atau kampung mereka. Nah, ini kata Syekh Safiur Rahman, kama qala ta'ala, kama qala Allah ta'ala. Jadi beliau beristishhad dengan ayat tersebut, bagaimana kondisi orang Mekah ketika keluar mau menyerang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka batar. Bataran itu angkuh, merasa apa? Merasa kuat, ya. Merasa adidaya, pandang enteng, ya. Bataran. Melihat pasukan mereka yang sangat banyak, bayangkan 1.300 lebih personel, ya. Dengan kavalerinya berapa ratus kuda, 100 ekor kuda, ya, pasukan kavalerinya 100 pasukan, 100 personel. Ya. Jadi kalau 1.000 pasukan, 100-nya berarti 10%-nya. Ya. 10% dari pasukan itu pasukan kavaleri. Ya. Kemudian dengan unta yang tidak terhitung, bekalnya tidak terhitung. Ya. Jadi mereka memang siap tempur. Makanya mereka keluar bataran dengan sifat angkuhnya. Wari'a'an nas, dan riya, ingin dilihat oleh manusia. Wa yasudduna an sabilillah, dan mereka menghalangi kaum muslimin dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa aqbalu kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bihaddihim wa hadidihim yuhaduna Allah wa yuhaduna Rasulah. Ya.
Dan mereka datang ingin menyerang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Rasulullah bersabda, bihaddihim wa hadidihim. Ya, hadid artinya senjata, had ya, dengan perbekalannya. Jadi dengan perbekalan dan senjata, pokoknya lengkap semua. Ya. Yuhadunallaha wa yuhaduna rasulah. Ya. Mereka ingin melawan Allah Subhanahu wa taala dan ingin melawan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa ghadaw ala hardin qadirin. Ya, dalam ayat disebutkan juga wa ghadaw ala hardin qadirin, dan mereka berangkat ala hardin qadirin. Wa ala hamiyatin wa ghadabin wa hanaqin ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabi lijtira'i haula'i ala qafilihim. Ya. Dan mereka pun berangkat itu diliputi oleh perasaan hamiyah. Hamiyah itu apa namanya? Sama seperti batar itu. Hamiyah, kesombongan, ya. Fanatisme, ya bahasa kita. Dengan fanatismenya, wa ghadabin, dan mereka marah. Wa hanaqin ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka apa namanya? Iri, dengki, pokoknya benci kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lijtira'i haula'i ala qawafilihim. Ya, karena mereka mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya sudah mencegat ya, kafilah mereka, rombongan dagang mereka. Ya, jadi mereka itu berangkat dengan penuh kebencian, ya, penuh kemarahan, dan penuh keangkuhan. Pokoknya segala sifatlah di situ muncul semua. Ya, angkuh, benci, marah, ya, kemudian pokoknya mereka ingin kita hancurkan ya, Muhammad dan sahabat-sahabatnya. Ya. Nah itu mereka punya obsesi, terobsesi mereka ingin menghancurkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tapi mereka ditaklukkan. Kalau orang beremosi itu biasanya akalnya sudah tidak normal lagi, ingin cepat-cepat, dan mereka mengatakan kita bawa pasukan besar, pokoknya kita langsung kasih habis saja Muhammad itu. Jadi mereka menyangka bahwa mudah saja ini, tidak sulit. Mereka cuma 300 orang, kita bawa 1000 lebih. Bilang nanti kalau sampai di sana, ya 3 orang bunuh 1 orang. Ya, jadi 1 orang pasukan Nabi menghadapi 3 orang. Ya, pokoknya dikeroyok saja. Nah pasti selesai katanya itu. Ya, itu namanya keangkuhan. Taharraku bi sur'atin fa'iqatin nahwa syamal fi tijahi Badr. Wasalaku fi tariqihim wa yaqulu lahum fiha innakum innama kharajtum lituhrizu 'ayrakum wa rijalakum wa amwalakum. Wa qad najaha Allahu farji'u. Ya. Mereka pun bergerak dengan cepat. Ya, sur'atin fa'iqah. Ya, cepat sekali. Karena mereka bawa pasukan dan kavaleri yang sangat banyak, jadi cepat mereka bergerak. Mereka pergi ke daerah utara menuju Badar. Ya, seperti yang disebutkan oleh utusannya Abu Sufyan itu. Jadi mereka sudah tahu posisinya. Ya, karena sudah ada yang kasih tahu. Dan mereka pun mengambil jalan menuju Asafan, dari Asafan ke Qadid, dari Qadid ke Juhfah. Ya. Al-Juhfah. Siapa yang tahu Juhfah ini? Apa daerah Juhfah itu daerah? Miqat. Ya. Miqat salah satu miqat bagi jamaah haji yang datang dari arah Mesir dan Mawara'a Misr. Ya, daerah Juhfah. Nah, sampai di Juhfah mereka dapat surat baru dari Abu Sufyan. Ya. Jadi tadi yang utus orang Ghifari itu, siapa namanya itu yang dia utus? Hah?
Domdom, ya, Domdom Al-Ghifari. Ya, ternyata setelah Domdom pulang, Abu Sufyan sudah lolos dia punya kafilah. Ya. Jadi tidak berhasil dihadang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Abu Sufyan pun menulis surat ulang. Ya, apa katanya? Kalian sesungguhnya datang ke sini, berangkat dari rumah untuk melindungi kafilah kalian dan melindungi rijalakum, melindungi tokoh-tokoh kalian, wa amwalakum, dan harta kalian. Wa qad najahallahu farji'u. Tapi semua itu sudah lolos, selamat. Kalau begitu sekarang pulang saja. Ya. Jadi Abu Sufyan memerintahkan untuk pulang. Ya. Padahal mereka tadi sudah emosi sekali. Ya. Nah, begitulah dulu kan, informasi itu kan tidak cepat datang. Ya. Kalau sekarang kan apa yang terjadi sekarang kita tahu sekarang. Nah, kalau dulu kan informasi, apalagi jalan jauh, ya mungkin saja Abu Sufyan sudah lama kirim suratnya itu. Cuma kurirnya mungkin lama sampai. Ya. Sehingga mereka sudah sampai di Juhfah, baru kurirnya Abu Sufyan datang. Ketemu dengan mereka di Juhfah. Ya. Dan dibaca oleh Abu Jahal suratnya, oh ternyata sudah selamat. Ya. Jadi tidak berhasil Nabi Muhammad SAW menghadang pasukannya atau kafilah dagangnya Abu Sufyan. Wa kana min qissati Abu Sufyan annahu kana yasiru 'ala at-tariq ar-ra'isi. Walakinahu lam yazal hadiran mutayaqqidan. Wa dha'afa harakatuhu al-istikshafiyah. Wa lamma iqtaraba min Badrin taqaddama 'ayruhu hatta laqiya Majdi bin Amr wa sa'alahu an jayshil Madinah. Faqala ma ra'aitu ahadan unkiruhu illa anni qad ra'aitu rakibaini qad anakha ila hadha at-tal ila hadha at-til thumma istaqaya fi shannin lahuma thumma intalaqa fabadara Abu Sufyan ila manakhihima fattakhadha min ba'irihima fafattahu fa idza fihi an-nawa faqala hadhi wallah alaifu Yathrib faraja ila 'irihi sari'an wa daraba wajhaha muhawwalan ittijaha nahwa as-sahil gharban tarikan at-tariq ar-ra'isi alladhi yamurru bi Badr 'ala al-yasar wa bihadza naja bil qafilah min al-wuqu'i fi qabdati jaysh al-Madinah wa arsala risalatahu ila jaysh Makkah allati talaqaha fil Juhfah. Ya, bagaimana prosesnya Abu Sufyan lolos dia punya kafilah? Yang disebutkan di sini bahwa Abu Sufyan ketika pulang itu pada awalnya dia menggunakan at-tariq ar-ra'isi. Ya, jalan utama. Ya, jalan utama dari Syam ke Mekah. Tapi Abu Sufyan ini kan kepala suku, dan dia juga panglima perang. Ya. Jadi dia tahu bagaimana caranya melindungi dia punya kafilah, melindungi rombongannya. Ya. Walaupun dia melalui jalan utama, tapi dia juga melipat gandakan intelijennya. Ya. Melipat gandakan intelijennya. Jadi mata-matanya dilipat gandakan. Ya, karena dia sudah merasa tidak enak. Ya, sudah merasa tidak enak. Apalagi memang ada laporan mata-mata bahwa kaum muslimin akan mencegah. Ya. Maka ketika dia sudah sampai di Badr, ya, sudah sampai dekat dengan Badr. Ya. Ketika sudah sampai di Badr, dia pergi bertemu dengan seorang yang bernama Majdi bin Amr. Dan dia bertanya tentang tentara Madinah. Dia bertanya tentang tentara Madinah. Apakah ada seperti yang disebut oleh mata-mata sebelumnya,
ada tidak tentara yang datang ke sini? Ya. Ternyata Majdi mengatakan tidak ada, saya tidak lihat siapa-siapa. Ya. Ma ra'aitu ahadan unkiruhu. Saya tidak melihat seorang yang saya anggap asing. Ya. Jadi yang dia lihat itu orang-orang biasa-biasa saja, tidak ada orang asing yang datang ke sini katanya. Kecuali ada 2 orang katanya. Ya. Ada 2 orang, dia beritahukan tempatnya. Dia beritahukan tempatnya. Kemarin dia di situ, tapi sekarang sudah tidak ada katanya. Sudah pergi mungkin. Maka Abu Sufyan langsung pergi ke tempat yang ditunjukkan oleh Majdi bin Amr. Dan sambil sana dia melihat, ya, Alaif Yathrib. Ya, Alaif. Alaif itu ilaf, yaitu makanan apa? Binatang. Ya, makanan unta dan sebagainya. Dan dia bilang ini makanan unta jenis ini makanan dari Madinah ini. Ya, jadi orang dulu itu kan kalau dia bawa kendaraan unta dan lain sebagainya, mereka juga bawa makanan untuk untanya itu. Ya, karena di tengah perjalanan kan tidak tahu apakah ada harus dikasih makan juga itu binatang kan, alaif. Supaya mereka tidak mati di jalan, mereka dibawakan juga dia punya bahan makanan. Ya, jadi kalau ada istirahat, dikasih makanlah itu binatang itu. Unta atau kuda atau yang dipakai dikasih makan. Supaya mereka juga tidak mati. Ya. Jadi Abu Sufyan ketika melihat bekas orang singgah di situ, dia bilang, ini makanan binatangnya orang Madinah ini. Nah, melihat tempat itu sudah dilewati oleh orang Madinah, Abu Sufyan berpikir, saya harus ganti jalur. Ya. Jangan lewat jalur yang utama. Karena kalau lewat jalur utama, kemudian singgah di Badar, pasti terjebak. Ya. Dan itu kan belum sampai di Badar dia. Masih baru mendekati Badar. Ya. Jadi mendekati Badar, dia stop, dia punya kafilah, dia pergi sendiri. Bertanya kepada Majdi bin Amr. Ya, dan dia putuskan untuk kembali ke kafilahnya dan mengatakan, kita ganti jalur. Ya. Ganti jalur kemana? Ya. Ittijahuha nahwas sahil gharban. Ya. Dia bilang kita akan rubah arah. Pergi ke as-sahil. Sahil itu daerah pantai. Ke daerah barat. Jadi Badar itu kan sudah dekat pantai, dia bilang. Ke selatan ke Mekah. Bilang tidak, dia bilang sama pasukannya, jangan langsung kita ke Mekah. Berputar dulu kita. Jadi dia ambil jalur ke pantai. Lebih jauh memang. Ya. Tapi aman. Ya. Karena dia lihat berarti ini orang-orang Madinah, ini perkiraannya sudah sampai di Badar ini. Ya, karena melihat dia punya alaif itu, bekas makanan, sisa-sisa makanan untanya itu. Dia sudah perhitungkan kalau kita bergerak ketemu di Badar kita. Kalau kita ketemu di Badar terjebak. Maka dia bilang jangan lewat situ. Kita ganti jalur. Maka dia berputar ke arah barat. Dia belok barat. Belok kanan artinya belok kanan ke barat. Nah, tarikan at-tariq ar-ra'isi alladhi yamurru bi Badr 'ala al-yasar. Jadi jalan utama ke Badar itu dia tinggalkan karena dia tidak lalui itu. Dia ambil jalan lain supaya terhindar dari jebakannya kaum muslimin. Wa bihadza naja bil qafilati minal wuqu' fi qabdatil jaisil Madinah. Ya, karena itulah akhirnya Abu Sufyan berhasil lolos dari sergapan tentara kaum muslimin dari Madinah. Nah, dari situ ketika dia sudah merasa aman, lolos dia, karena dia akan berputar jalannya, baru dia tulis surat itu. Dia tulis surat, dia suruh kuirnya pergi kasih orang Mekah.
Nah, ternyata mereka ketemu di Juhfah. Ya, Juhfah itu sebelah selatan Madinah. Ya, sebelah selatan Madinah. Ya, kalau kita lihat di petanya itu seperti itu. Ya. Nah, disitulah orang Mekah tahu oh ternyata harta-harta kita tidak disergap. Ya. Lolos dari sergapan kaum muslimin. Ya. Baik, kita azan dulu. Silakan dia dulu. Baik. Ya. Jadi itu tadi sebabnya kenapa kafilahnya Abu Sufyan selamat. Ya. Jadi Abu Sufyan ini orang yang cerdik juga dia. Ya. Jadi tidak heran karena dia adalah tokoh, panglima perang. Jadi dia tahu bagaimana caranya meloloskan diri. Ya. Apalagi dalam kondisi seperti itu, ya. Maka dia cepat mutar otak, memberikan keputusan kepada pasukannya, kita mengambil jalur lain, walaupun lebih jauh, tetapi selamat. Daripada lewat jalur utama, tapi terjebak dengan jebakan pasukan musuh. Maka kemudian setelah
surat Abu Sufyan itu diterima oleh orang Mekah di Juhfah, hammal jaishu al-Makki birruju' wa wuqul insyiqaqi fihi. Wa wuqul insyiqaqi fihi. Jadi pasukan yang tadi yang dipimpin oleh Abu Jahal itu, yang dari Mekah sudah angkuh itu, begitu melihat surat Abu Sufyan yang mengatakan kami selamat, ya, enggak apa-apa, pulang saja. Maka sebagian mereka bilang, kalau gitu kita orang pulang saja, ya, tidak jadi pergi perang. Ya. Kenapa? Kan lebih enak pulang kan? Tidak, kan tujuan kita untuk melindungi kafilahnya Abu Sufyan. Nah sekarang mereka sudah selamat, berarti tujuan sudah tercapai. Ya. Karena tujuan sudah tercapai, pulang saja, tidak usah capek-capek pergi perang. Pulang saja ke Mekah. Nah, jadi terjadilah perpecahan di antara pasukan itu. Ya. Sebagian ingin pulang. Bahkan mungkin sebagian besar ingin pulang. Karena itu tadi, mendengar perintah dari Abu Sufyan dan melihat mengetahui mereka selamat, hartanya mereka juga tidak berkurang, ya, artinya tidak ada lagi tujuan yang mau dicapai. Ya. Jadi lebih baik pulang, karena kalau pulang kan bisa santai-santai, tidak usah pergi perang. Nah, perang ini kan baku bunuh, ya, tidak usah pergi perang karena sudah selesai urusan. Ya. Walamma talaqqa hadhihi risalata jaishu Makkah hamma birruju'. Ya. Jadi ketika tentara Mekah mendapatkan surat itu, hamma birruju', mereka pun berniat untuk kembali. Ya, jadi sebagian besar berniat kembali. Walakin qama taghiyatu Quraisy Abu Jahal fi kibriya'in wa ghatrasah. Ya, akan tetapi berdirilah, ya, taghutnya Quraisy. Togut itu tokoh, ya, atau dedengkot bahasa kita sekarang. Ya. Dedengkot Quraisy itu berdiri, yaitu Abu Jahal yang merupakan pimpinan pasukan dari Mekah. Dan dia berdiri dengan kibriya, keangkuhan, dan ghatrasah. Ya, ghatrasah itu kesombongannya. Dia mengatakan, wallahi la narji' hatta narida badran. Ya. Fanuqimu biha thalathan fananharu al-juzur wa nut'imut ta'am wa nasqil khamr wa ta'zifu lana al-qiyan wa tasma'u bina al-arab wa bimasirina wa jam'ina fala yazaluna yahabunana abadan. Ya. Jadi berpidatolah Abu Jahal di depan pasukannya. Dia bilang, demi Allah kita tidak akan kembali. Ya, walaupun Abu Sufyan suruh kembali, ya, tapi Abu Jahal bilang kita tidak akan kembali sampai di Badar. Ya. Jadi tidak kembali ke Mekah kita akan lanjutkan perjalanan sampai di Badar. Tujuannya apa? Tujuannya berubah. Ya, dari tadi mau perang, ya, mau perang tanding, tujuannya sedikit berubah. Apa katanya? Fanuqimu biha thalathan. Ya. Kita pergi ke Badar, nginap 3 hari saja. Ya. Jadi tujuannya sudah beda. Kalau tadi kan tujuannya perang. Nah, kalau perang itu kan tidak bisa diprediksi berapa hari dia. Ya, bisa lama, bisa sebentar. Tergantung kekuatan musuh dan kekuatan kita juga. Ya. Tapi ini dia sudah merasa menang. Ya. Kelihatan angkuhnya. Dia bilang, kita sampai sana hanya menginap 3 hari. Berapa yang kita lakukan? Fanan harul juzur. Di sana kita akan menyembelih. Artinya pesta pora di situ. Ya. Kita akan berpesta di Badar. Nan harul juzur wa nut'imut ta'am. Ya. Kita akan sembelih ini unta-unta yang kita bawa dan kita kasih makan orang-orang wa nasqi al-khamr. Dan kita nasqil khamr. Minum-minum katanya dia. Pokoknya menunjukkan bahwa kita ini hebat, ya. Supaya apa? Wa ta'zifu lana al-qiyan.
supaya tersebar berita di kalangan masyarakat ini bahwa kita orang hebat. Ya. Orang orang Quraisy, musyrikin Quraisy, orang yang tidak pernah kalah. Jadi untuk kalau sekarang itu perang media, ya. Jadi dibuat media-media mengagungkan pasukan Quraisy. Wa tasma'u binal Arab bimasirina wa jam'ina. Supaya orang-orang Arab dengar kita orang. Ya. Jadi kita pergi ke sana tidak perang, pergi cuma itu. Dia bilang 3 hari saja kita menginap, 3 hari. Ya. Sampai di sana kita berpesta pora. Artinya menang. Karena apa? Karena kafilahnya sudah lewat. Kafilah dagangnya lolos. Ya. Berarti tidak bisa ditaklukkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya. Supaya apa? Supaya orang Arab dengar berita tentang kita, fala yazaluna yahabunana. Ya. Supaya mereka tetap mengagungkan kita. Ya. Tetap Tetap segan, takut sama kita orang. Ya. Jadi dibuatlah seperti itu. Ya. Dibuat berita besar-besaran bahwa orang-orang Arab Quraisy dengan pasukannya pergi ke Badar, sampai sana mereka tidak mendapatkan musuh. Nah, musuhnya lari duluan karena takut. Nah, itu kan berita menguntungkan, namanya perang urat saraf. Ya. Jadi kalau berita-berita perang itu begitu, ya, sampai sekarang. Ya. Jadi kalau berita dari Israel misalnya, Israel banyak yang mengalahkan orang-orang Palestina. Ya. Pasukan tempur mereka menyerang, berhasil menduduki. Nah, orang Palestina juga kalau bikin berita begitu, ya, kita juga berhasil membunuh, menghancurkan, namanya perang. Memang begitu berita-beritanya. Ya. Nah, ini ketujuannya Abu Jahal laknatullah alaih. Ya, ketiga itu. Walakin ala raqmi Abi Jahal asyara Al-Akhnas bin Syariq birruju'i fa'asawhu. Faraja huwa wa Banu Zuhrah wa kana halifan lahum wa ra'isan alaihim fi hadan nafir falam yashhad badran zuhriyun wahidun wa kanu hawalai 300 rajulin wa irtabatat Banu Zuhrah ba'da bi ra'yi Al-Akhnas bin Syariq falam yazal fihim muta'an mu'azzaman. Ya, walaupun disemangati oleh Abu Jahal seperti itu, tapi ada satu kelompok pasukan yang mau pulang saja, yaitu kelompoknya siapa? Banu Zuhrah. Ya, Bani Zuhrah. Yang dipimpin oleh Al-Akhnas bin Syariq. Al-Akhnas bin Syariq mengatakan, kita pulang saja, tidak usah ikut Abu Jahal. Ya. Dan jumlah mereka berapa? 300 orang. Yang tadinya kan 1.300 jumlah mereka kan? 1.300 jumlah mereka. Tapi melihat ada surat Abu Sufyan yang mengatakan selamat dan suruh pulang, makanya Banu Zuhrah yang 300 itu pulang. Ya. Dan mereka tidak ikut sama Abu Jahal. Ya. Yang 1.000-nya tetap ikut. Dan Al-Akhnas bin Syariq ini pulang ke Mekah bersama dengan 300 orang dari Bani Zuhrah, dan dia ada pemimpinnya. Ya. Maka ketika perang Badar itu tidak ada satupun Bani Zuhrah dari kaum Quraisy, ya, yang ikut perang Badar di pasukannya kaum kafir, ya, karena mereka pulang. Ya. Makanya pasukannya Abu Jahal tinggal 1.000 karena 300 pulang. Nah, otomatis kekuatan pasukan berkurang. Ya. Jadi kekuatan pasukannya berkurang, 300 orang bayangkan. Ya. 300 orang. Nah, 300 orang itu banyak. Ya. Biasanya kalau
ada anggota pasukan yang mundur, itu secara psikologis akan berpengaruh kepada pasukan yang lain. Pengaruh psikologisnya tetap ada. Bayangkan 300 pulang, berarti kekuatannya kurang 300. Ya. Wa aradat Banu Hashim ar-ruju' fashtadda alaihim Abu Jahal wa qala la tufariquna hadhihi al-isabah hatta narji'. Dan ada juga dari Bani Hashim yang ingin pulang. Bani Hashim itu keluarganya siapa? Keluarganya Nabi. Ya. Karena waktu itu kan belum semua masuk Islam. Ya, termasuk Abu Lahab kan itu bagiannya itu. Ya. Anak buahnya Abu Lahab. Abu Lahab kan Bani Hashim, pamannya Nabi SAW. Ya. Maka kelompoknya Abu Lahab ini, Bani Hashim ini, mereka juga berniat pulang. Ya. Tapi Abu Jahal bilang, ya, jangan sampai kalian pulang. La tufariquna hadhil isabah hatta narji'. Jangan pergi katanya. Untuk kali ini kalian tidak boleh pergi dan ishtadda alaihim. Artinya Abu Jahal menekan mereka dan memaksa mereka untuk ikut. Ya. Karena Bani Hashim itu ya bani yang dilihat, yang dipandang. Ya. Nah, nanti tujuannya kalau Rasulullah SAW melihat keluarganya sendiri ikut perang itu kan biasanya, sampai keluarga ini, ya. Bani Hashim sampai keluarga ini, ya. Mau bunuh mereka ini, walaupun masih kafir itu tetap namanya orang berkeluarga itu masih ada rasa-rasa kedekatannya itu. Makanya Abu Jahal bilang, Bani Hashim tidak boleh ada yang pulang, tidak boleh ada yang pulang, harus ikut. Fasara jaisyu Makkah wa qawamuhu alfu muqatil ba'da ruju'i Bani Zuhrah. Wa huwa yaqsidu Badran fa wasala sayrahu hatta nazala qariban min Badr wa ra'a kathibin yaqa'u bil udwatil quswa ala hududin wadi Badr. Ya. Maka bergeraklah pasukan Mekah ini dan jumlah personilnya tinggal 1000. Ya. Karena 300 sudah pulang, yaitu Bani Zuhrah itu sudah pulang. Maka mereka pun sampai di Badar dan membuat kemah bil udwatil quswa ala hududi wadi Badar. Bil udwati al quswa. Ya. Itu yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Quran surah Al-Anfal juga. Apa ayatnya? Wahum bil udwal annakum apa? Id antum bil udwatid dunya wa hum bil udwatil quswa warraqbu asfala minkum. Ya. Jadi Allah mengatakan ketika kalian berada di udwatul adna. Udwah al-adna itu daerah yang dekat sekali dengan sumber air. Ya. Wa hum bil udwatil quswa, dan mereka itu ada di daerah yang lebih jauh. Warraqbu asfala minkum, dan pasukan itu ada di bawah kalian. Ya. Jadi karena bentuk daerahnya kan bergunung-gunung. Nah, jadi pasukan Quraisy itu ada di lembah yang lebih rendah daripada posisi kemahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang disebutkan dalam Quran surah Al-Anfal. Ya. Nah, sampai sini kaum Quraisy sudah tiba di dekat Badar dan sudah berkemah di Badar. Nah, sudah 7:30. Nah, kita sambung episode selanjutnya. Ya. Baik, episode hari ini sampai sini saja dulu. Ya. Jadi kita sudah sampai di kisah tentang sampainya pasukan Quraisy di Badar dan mereka bikin kemah di daerah yang disebutkan dalam ayat, disebutkan al-udwatil quswa. Ya. Al-udwati al-quswa, daerah yang quswa. Quswa itu qasi, agak jauh dari sumber air. Ya. Baik. Kita akan lanjutkan nanti pekan depan.
Masih panjang ini kisahnya dari Perang Badar. Nanti kita lihat bagaimana posisi pasukan dan peristiwa-peristiwa selanjutnya. Insyaallah bertemu di episode yang akan datang. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.